Universitas Negeri Semarang kategori 1 gelombang 2. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Jatisrono, tepatnya di Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Jatisrono, dan berada di Desa Watangsono. Sekilas akan saya tunjukkan tentang keadaan sekolah saya, mulai dari gerbang, kemudian ruang guru, dan suasana sekitar sekolah tempat saya mengajar, yaitu di SMA Negeri 1 Jatisrono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu silakan dipimpin untuk berdoa. Terus silakan. Berdua siap berat. Berdoa mulai. Selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Dan saya berharap kabar baik ini bukan hanya kepada kita saja, tapi juga kepada keluarga kita semua. Amin. Selanjutnya saya absen terlebih dahulu. Jangan. Alfi. Oke. Arman. Hasan. Hadir. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang apa? Diferensiasi. Oke, diferensiasi sosial. Kalau kemarin kan kita sudah bahas nih apa itu diferensiasi sosial. Apa pengertiannya saja secara singkat? Diferensiasi sosial adalah Perbedaannya mengarah pada persamaan dalam masyarakat. oke, perbedaan yang mengarah pada persamaan dalam Masyarakat. benar seperti itu? Nah, Hah? Benar? Pembedaan masyarakat secara saya kasih dulu. Secara lebih. Oke, itu untuk apa ya namanya? Untuk mengingat-ingat kembali, untuk merilut kembali apa yang sudah kalian pelajari kemarin. Untuk apa sih kita belajar diferensiasi hari ini? Tujuannya untuk apa itu? Yang pertama, nanti akan ada tayangan gambar dan video. Kemudian kalian mengidentifikasi bentuk diferensiasi. Ya, mengidentifikasi bentuk diferensiasi. Ada yang ditanyakan dulu? tidak. Tidak? Tidak. Iya. Ini alur berpikir kita melalui peta konsep dari diferensiasi sosial. Kita ngerti bentuk diferensiasi, kemudian ini potensi konflik yang muncul akibat perbedaan seperti itu. Lalu kita menemukan solusi atas masalah yang muncul dari perbedaan tersebut. Apa hubungan diferensiasi dan kesetaraan? Siapa yang jawab? Oke, Galip. Perbedaannya mengarah pada persamaan dalam masyarakat. Perbedaan yang Mengarah pada persamaan dalam masyarakat. mengarah pada persamaan dalam Masyarakat. masyarakat. Bisa nggak perbedaan itu mengarah pada sebuah persamaan? Pertanyaan kan betul. Bisa atau tidak? Bisa. Bisa atau tidak? Jangan ragu. Bisa? Bisa. Kenapa? Alasannya? Karena tergantung pada cara kita menyikapi sebuah perbedaan tersebut. Kalau sikap kita positif menyikapi perbedaan, maka tidak menutup kemungkinan, bahkan bukan menjadi hal yang mustahil lagi, persamaan dalam masyarakat itu akan tercipta, sehingga akan berdampak pada kehidupan sosial atau interaksi sosial yang harmonis. Hubungan diferensiasi dan kesetaraan sahabat, memahami perbedaan secara pas, ya, sehingga kehidupan yang harmoni akan tercipta. Jadi kita menyikapi sini perbedaan adalah sebagai sebuah rahmat. Selanjutnya ada gambar.
Ada yang berani menerjemahkan nggak berani? Bisa apa? Masjid, gereja, kelenteng, dan pemeluk agama. Nah, kalau kita tadi membahas tentang hubungan antara diferensiasi dan kesetaraan ini, yang nanti di situ adalah muaranya atau ujungnya itu adalah kehidupan sosial yang harmoni. Ketika kita memahami perbedaan secara tepat, ya seperti ini visual gambarannya antara pemeluk agama. Di sini terjemahnya mereka saling rukun nggak? Kita terlihat rukun ya, tapi tadi sudah jelas terlihat rukun ya antara pemeluk agama yang berbeda. Dan terima kasih tadi Galih sama Reza atas konfirmasi jawabannya, dan terima kasih atas sumbangan pendapatnya seperti itu. Beri tepuk tangan dulu pada bagaimana pentingnya kita belajar diferensiasi. Ingat, diferensiasi itu adalah pembedaan, selalu berkata tentang pembedaan dalam masyarakat secara horizontal. Sejajar itu ya. Nah, pentingnya belajar diferensiasi apa? Ketika kita melihat banyak perbedaan di masyarakat, pentingnya belajar diferensiasi apa? Supaya supaya kita dapat menyikapi perbedaan di sekitar kita. Oke, benar sekali apa yang dikatakan Hasan, supaya dapat menyikapi perbedaan di sekitar kita dengan arif dan bijaksana, sehingga outputnya dari sikap kita adalah kita akan tahu berperilaku yang seperti apa terhadap orang-orang yang berbeda di sekitar kita. Entah latar belakangnya, entah suku, latar belakang meliputi suku, agama, budaya, dan seterusnya. Yang jelas itu berbeda, kita akan ngerti. Kalau sudah kita memandang dari sudut bijaksana, ada mungkin kita akan belajarkan orang lain yang berbeda dengan kita. Paham sampai di sini? Ada yang ditanyakan lagi? Paham? Kita bahas materi utama, bentuk diferensiasi. Ada beberapa gambar di situ dan pengertiannya. Yang pertama, diferensiasi ras. Kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik bawaan yang sama. Ingat, yang saya blok warna kuning itu adalah keyword atau kata kunci. Kalian bisa perhatikan di situ. Kalau kita lihat di ras, terlihat ya di sana ras mongoloid, ras negroid, ras khusus, dan ras kaukasoid. Terlihat ya? Oke, ras mongoloid persamaan fisiknya apa kira-kira di gambar itu? Warna kulit. Warna kulit, oh betul. Terus apa lagi? Oh, rambut sama-sama lurus, titik ikal lurus. Oke. Iya. Terus ras negroid yang paling terlihat di situ adalah warna kulit berwarna gelap, rambut ikal atau keriting. Terus apa lagi? Bibir. Wah, jadi kalian bisa mengidentifikasi dari diferensiasi ras ini ya. Jadi kalau hanya dilihat dari gambarnya, seperti itu. Intinya adalah di sini ada fisik bawaan yang sama. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah berpartisipasi menyampaikan pendapatnya. Dan saya harap menyampaikan pendapat seperti ini ditingkatkan selalu. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan bagi kalian ke kelompok. Terlihat jelas? Ada 3 kelompok ya? Iya. Nah, silakan berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Silakan disimak. 2 kelompok suku di distrik Kuamki, Narama, Timika, Papua terlibat perang pada Rabu pagi. Penyebabnya warga salah satu suku meninggal diduga akibat terluka pada. Ini nanti proses diskusinya seperti ini. Langkah-langkah yang harus diselesaikan. Nah, cuman sebelum berdiskusi, setelah melihat video tadi, yang konflik yang terjadi antara konflik atau masuk konflik apa? Konflik antar suku, gitu ya.
suku apa dan suku apa? Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke, suku Damal dan penyebabnya? Siap? Karena dendam yang diawali salah satu anggota dari kelompok meninggal pada perang. Oke. Lalu di sini kan belum nampak solusinya. Nah, dalam diskusi nanti kalian menemukan dulu masalah-masalahnya seperti apa. Kalian cari faktor penyebabnya dan langkah terakhir adalah menentukan solusi seperti yang tadi. Menganalisis alternatif solusi pemecahan masalah dari dua rumusan yang sudah ditemukan. Itu nggih? Iya. Kelompok 2, kelompok 3. Itu lembar kerja kalian. Dimulai dari rumusan masalah dulu. Nah, kalau yang kakak ini gerbang literatur fungsinya adalah ketika kalian ingin mencari literatur yang lain bisa di-scan di sini. Nanti munculnya adalah Google dan Wikipedia. Kalian bisa cari artikel, jurnal dan seterusnya yang mendukung proses penyelesaian masalah kalian. Ya, Yes. ini ada yang ditanyakan di sini? Kelompok 1 belum. Ingat, silahkan dikerjakan dengan baik karena penilaian sikap kalian selama diskusi juga akan saya nilai. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1 Hasan Rohib, 2 Gifty, 3 Rizal, Yolanda, 4 Sekar Kinasi. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang diferensiasi sosial suku. Mengapa terjadi bentrok antar suku di Yahukimo, Papua? 2. Dampak konflik antar suku di Yahukimo, Papua. Penyebab terjadinya bentrok antar suku di Yahukimo, Papua adalah tewasnya Bupati Abuk Busuk. Dampak konflik antar suku di Yahukimo adalah menewaskan 6 orang, 41 orang luka-luka, 3 rumah rusak, 1 hotel rusak karena dibakar, dan 1.000 orang mengungsi. Alternatif solusi dari rumusan masalah pertama adalah agar masyarakat tidak terprovokasi. Ada yang ingin menyampaikan pendapat? Pak, saya Ya. mendapatkan solusi dari ini untuk mengaplikasikan sikap memanusiakan manusia, karena manusia hanya seorang hamba Sang Pencipta. Ya. Terima kasih atas dua kelompok informasi dan tambahan lagi dari Kasan bahwa ya jelas apa yang namanya konflik dari perbedaan itu bisa diminimalkan seperti yang dikatakan Kasan tadi dengan cara memanusiakan manusia yang lain. Tanpa masalah ya, yang pertama ini benar yang seperti kalian sampaikan bahwa penyebab utamanya dari konflik ya tadi kalau di kelompok Kasan adalah peperangan antar suku, konflik antar suku itu. Yang satu adalah konflik agama ya. Kita konfirmasi di penutup. Bentuk diferensiasi sosial tadi. Ada diferensiasi apa saja? Ras, terus agama, suku bangsa. Apa namanya mengerjakan bisnis gitu ya. Minggu depan kita akan mempelajari tentang apa? Jenis ya. Oke, sekian dari saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.